Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadirin jamaah simaan Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa pada pagi hari ini kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, terlebih nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah simaan Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bulan Ramadan yang penuh berkah, bulan Ramadan yang istimewa, bulan Ramadan yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita tingkatkan beribadah kepada Allah dengan selalu melestarikan Al-Quran. Pada masa-masa ini, pada waktu ini, kita semua mengetahui banyak orang tertipu dengan investasi-investasi yang bodong atau investasi yang tidak terarah, yang mengakibatkan kerugian dari semua orang. Di dalam bulan Ramadan ini saya akan menyampaikan ada suatu bisnis yang menjanjikan, investasi yang anti rugi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menamainya tijaratan lan tabur, yaitu bisnis yang anti rugi. Bisnis yang anti rugi di sini syaratnya tidak usah membawa kakak, tidak usah membawa KTP, kartu nikah dan lain-lainnya. Cukup syaratnya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perdagangan yang anti rugi itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Fatir ayat 29. Innal ladina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, orang yang mendirikan sholat, melaksanakan sholat, orang yang berinfak secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, yarjuna tijaratan lan tabur, sesungguhnya orang itu mengharapkan kepada Allah perdagangan yang anti rugi. Inilah perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu membaca Al-Quran. Terlebih-lebih kita di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Mari kita baca sebanyak-banyaknya. Kalau bisa khatam 2 kali, kalau enggak bisa 1 kali. Kita usahakan 1 bulan ini bisa khatam 1 kali. Innal ladina yatluna kitaballah, orang yang membaca Al-Quran, sesungguhnya dia adalah orang yang melaksanakan bisnis kepada Allah, perdagangan kepada Allah, perdagangan yang tanpa rugi. Oleh karena itu, jamaah semuanya, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Setiap
selesai sholat usahakan membaca Al-Quran. Jangan lupa ayat kursi kita baca. Siapa yang membaca ayat kursi setelah melaksanakan sholat, insya Allah dijamin Allah subhanahu wa ta'ala masuk surga. Orang yang membaca ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, Allah akan cukupi dia di hari esoknya. Masya Allah. Orang yang membaca Al-Quran pahalanya dilipat gandakan. Satu huruf dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan 10 kebaikan. Al-Quran bisa menjadi syafaat kita di akhirat nanti, bisa menjadi penolong kita, menjadi cahaya kita ketika kita nanti di alam kubur. Al-Quran bisa menjadi berkah hidup kita di dunia ini, yaitu dengan membaca Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita biasakan membaca Al-Quran, terlebih-lebih di bulan Ramadan. Kalau kita ingin baca Al-Quran pahalanya terus menerus, mari kita wakafkan Al-Quran, kita beli Al-Quran. Al-Quran semisal harganya 50.000, kita mengeluarkan 50.000 bisnis kepada Allah, 50.000 kita berikan Al-Quran, kita kasihkan orang yang menghafal Al-Quran. Kita tidak baca, kita di rumah, kita wakafkan di tempat orang yang menghafal Al-Quran, kita akan mendapatkan pahalanya. Subhanallah, luar biasa. Membaca Al-Quran luar biasa. Allahumma ja'al Qur'ana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a. Oleh karena itu kita harus selalu berdoa kepada Allah, semoga Al-Quran menjadi teman kita di dunia, menjadi cahaya kita di alam kubur, menjadi syafaat kita besok di yaumul qiyamah. Bisnis yang menjanjikan membaca Al-Quran. Yang kedua, wa aqamus shalah, dan melaksanakan sholat. Ini juga bisnis yang anti rugi. Di dalam bulan Ramadan ini kita semua disunahkan untuk melaksanakan sholat tarawih. Mari kita kerjakan sholat tarawih dengan semaksimal mungkin, dengan hati yang senang, dengan mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dengan rasa iman dan penuh harapan pada Allah, dengan minta ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat, mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Sholat fardu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, adalah kewajiban kita semua. Sehari kita kadang-kadang WA itu bisa, yang WA kita masuk di HP kita itu bisa ratusan, ada yang 200 sama grup-grup itu. Tapi kita, apakah sudah WA kepada Allah? Apakah kita sudah menghadap kepada Allah? Apakah kita sudah komunikasi dengan Allah? WA kita antar teman, antar grup adalah hubungan kita antar sesama. Tapi kita jangan lupa hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih sempurna lagi apabila sholat kita laksanakan dengan jamaah. Dengan berjamaah, pahalanya akan dilipat gandakan 27 derajat. Siapa yang sholat berjamaah isya, seakan-akan dia sholat sunnah setengah malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia sholat sunnah
semalam utuh. Masya Allah, ganjarannya luar biasa. Makanya dikatakan tijaratan lan tabur, perdagangan yang anti rugi, bisnis yang menjanjikan. Sholat, sholat, sholat. Oleh karena itu ketika kita capek habis bekerja, kita tetap harus sholat. Sholat harus kita nomor satukan. Insya Allah dengan semangat, dengan senang melaksanakan sholat, capek, payah akan hilang, akan terasa senang ketika kita berhubungan dengan Allah, ketika kita WA kepada Allah. Dalam arti WA di sini adalah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Sholat adalah bisnis yang menguntungkan. Terlebih-lebih ini adalah bulan puasa, bulan Ramadan. Sholat kita jaga dengan sebaik-baiknya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Bisnis yang ketiga yang menjanjikan, yang Allah sampaikan dalam Al-Quran adalah orang yang infak, orang yang mentasarufkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita sisihkan harta kita untuk orang-orang miskin, untuk anak-anak yatim, untuk pondok-pondok pesantren, untuk madrasah dan yang lain-lainnya. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'iri wal mahrum. Di dalam harta kita ini ada hak-haknya orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Oleh karena itu, mari di bulan Ramadan ini kita biasakan senang untuk bersedekah, apalagi memberikan orang yang berbuka puasa. Masya Allah, pahalanya akan tinggi sekali. Saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, mari kita beri infak, kita beri makanan, kita beri bahan-bahan pokok. Insya Allah mereka akan senang dan mendoakan kita. Walaupun kita tidak minta untuk didoakan, tapi insya Allah mereka mendoakan kita yang baik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti infak itu dengan berlipat-lipat ganda, bisa sampai 700 kali lipatan. Masya Allah, di dunia dan di akhirat. Orang yang selalu gemar berinfak tidak akan mengurangi harta sedikit pun. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri-ciri orang yang takwa adalah orang yang selalu berinfak walaupun dalam keadaan susah dan senang, walaupun dalam keadaan sempit dan lapang tetap berinfak. Setiap mau sholat subuh, di sini ada jemaah Al-Quran, mari kita bawa uang untuk infak supaya kita mendapatkan tijaratan lan tabur, perdagangan yang anti rugi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada hadirin semuanya. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kita yang halal barokah dan kita tasarufkan ke hal-hal yang baik, ke hal-hal yang positif. Kita jangan lupa zakat kita, jangan lupa sedekah kita. Walhasil, bisnis yang menjanjikan adalah 1. Membaca Al-Quran, 2. Melaksanakan sholat, 3. adalah bersedekah atau berinfak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiyakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ketika manusia akan dicabut nyawanya, nanti akan berucap fayaqula rabbi laula akhartani, ya Allah, tundalah sebentar, fa asaddaqa, saya akan sedekah. Sebelum ajal kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak infak. Semoga infak kita, sholat kita,
bacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Semua kesalahan dari saya mohon maaf, adalah kebodohan saya. Semua yang kebaikan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.